Bang, foto lah bang. Oke, ayo. Kasih lah bang. Masukin lah bang, biar foto kan. Nah berarti Pakai apa gua? Minta dikirim maksudnya. Oh, kode itu. Aku yang ngepost, baru nge-tag ke dia. Aku suka mancing, nggak pernah post ikan. Serius kau? Dia suka mancing. Kan tadi enggak? Hah? Kau suka mancing? Mancing keributan? Iya, macam masalah lah. Udah mabuk? Benar. Lucu bos. Main kali ya. Enak kali ya lucunya. Dudu. Jangan sampai ngikut. Oke. Main kali. Oke, dengan Deka, kita sekarang di acara malam itu. Udah lama kita nggak bawa acara malam itu ya kan? Baru berpensiun. Nah, kita kedatangan Jun Munte dan Dignal Sitorus. Nama ya. Dari 50.000 penonton. Apa kita bahas? Apa bang? Ini dulu lah. Jangan kebalik. Agak paham aku proses megang ini ya. Pak Teguh udah kenal Dignal kan? Mungkin Pak Teguh nanti bisa ke Jun Munte. Gala dinner. Yang mau apa ya gala dinner? Enggak gala dinner jauh kali. Tapi biar a day in my life. Oke, a day in my life. Jadi sebenarnya kayak mana kalian kalau nyanyi? Kau nyanyi. Salah satu lah apa dulu. Lain lah dulu. Kayak nyanyi. Kayak mana? Kayak nyanyi ya? Nyanyi ya. Enggak jelas ini enggak jelas. Jawab apa aja bang? Oke, lanjut aja. Masa dikat Oke. Itu malam itu tuh. Cuman kan. Aku salah nanya. Aku lagi merencanakan pertanyaan sebenarnya. Bukan. Kalau aku lebih yang tadi aku bilang, aku lebih pengen tahu pengalaman unik aja sih sebenarnya. Pasti ini deh, kayak mereka pasti kota banyak lah dikunjungi ya. Event di mana, nyanyi di mana gitu. Enggak lah yang mana nih? Apa? Lah yang mana nih? Kamu udah juga? Enggak lain tapi kanan ke sini, mana ke sini, kayak mana yo? Game dulu aja kan nggak? Oh, oke, masuk. Terlalu aja. Bisa juga. Game stereo. Itu anak musik, paham musik juga bang. Dulu dia ini drummer. Drummer. Kami bisa cerita juga bang. Tapi itu metal-metalan. Bagus vokalnya bang ya. Band Spirit Minggu lah. Oh, drummer dia. Bagus vokalnya. Bagus vokalnya. Bagus vokalnya. Kan sebenarnya nyanyi ya. Baking soda. Bikin soda ya. Agak. Big jokes. Apa ya? Paling seru. Enggak, misalkan kayak Konal. Kan kita udah ini tadi beberapa hari kan bareng nih. Syuting, sore kali. Contoh kayak di Kopi Pertongkoan kan. Tiba-tiba ada minta foto. Oh, ada hal unik nggak? Ada. Tersong. Bang, foto lah bang. Oke, ayo. Kasih lah bang. Masukin lah bang, biar foto kan. Nah berarti Pakai apa gua? Minta dikirim maksudnya. Enggak bang. oh, kode itu. Aku yang ngepost, baru nge-tag ke dia. Korset itu. Enggak aku itu, tapi yang nge-tag mungkin aku yang ngepost nge-tag ke dia itu asumsiku ya. Cuman disuruh bang, ayo foto bang ya. Nggak mungkin gue bilang nggak mungkin kan bang. Udah pastilah. Kalau lagi pas momennya ya udah ayo. Ya selama masih bisa menengok situasinya, masih layani juga nya. Ayo. Ya bang, kasih lah ya bang, fotokan kita. Pakai apa ya bang lah bang gitu. Itu paling aneh menurutku kode sih. Itu aneh sih. Enggak, biar si Dignal nge-tag si akunnya dia.
Bem-beman. Yoi, cewek kan? Cowok. Ada cewek, ada cowok, bang. Tapi masalahnya bukan cuma terjadi satu. Bukan sekali 2 kali. Itu aneh sih. Sama ini, kalau apa ya, nggak tahu lah, ini klise menurutku. Sebenarnya berteman di sosial media itu hak segala bangsa kan bang. Maksudnya follow-followan itu kemauan pribadi lepas pribadi lah. Cuman ada kayak dia nonton, dia manggil apa? Udah foto. Apa teh nama IG abang bang? Wah, baru kayak dipastikannya, udah follow ya bang. Nanti Asia yang lain, bang, udah follow tadi ya bang ya. Ya. Sebenarnya emang sesimpel itunya, sesimpel kayak gini, kayak ya kalau menarik, kalau lucu ya bakalan follow juga nih bang. Karena jujurannya banyak yang ngikutin aku dari share pertama kali bang. Ya memang ku follow deh. Ya satu karena lucu, terus karena mungkin komunikatif lah Instagram dia bang. Maksudnya nggak nol postingannya. Oh iya. Ada foto profilnya gitu. Iya, ini sekarang maunya Real lah ya. Akun real bukan akun klon. ada yang real bang, tapi dia Nggak pernah post. foto profilnya nggak ada. Ya. Kalau enggak, Postingan nggak ada. postingannya pakai masker terus. Ya. Itu dia. Kan itu kan Avatar. itu postingan anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu. Iya memang bang. Yang postingannya nol tapi story-nya sampai titik-titik. Yang story-nya sehari berarti ada 25 kan biasanya itu kalau udah titik-titik. Tapi postingannya nol. Nah itu kenapa menurut abang? Pengen eksis sih. Enggak, memang Kalau pengen eksis bang, ada postingan nih bang. Maksudnya mereka itu kayak apa namanya? Introvert. pengen merasa biar misterius aja. Jadi postingan mereka cuman 1 kali 24 jam. Bukan, atau feed itu dianggap foto-foto pamungkas, instastory itu kesehariannya. Dia pengen ada pengen yang diakui memang berkegiatan. dia emang nol bang, postingannya nol. Iya, postingan. Jadi mereka itu memang postingannya nol. Artinya kan feednya itu harus foto yang ini berkualitas menurut nggak ada, dia. memang nggak ada niatan yang Makanya nggak di-post. Tapi ada juga yang kayak tunggu galau, dihapus, baru hapus nih. Foto profilnya dihapus, terus ininya dihapus juga bang. Postingannya nol. Oh, kayak khas. Hubungan. Kok khas lagi? Ya lagi-lagi khas ya. Enggak, sama kayak ini. Apa Ras? Apa? Postingannya makanan, minuman. Masuk akal bang, karena ada juga kayak siapa lah ya, Nikola Saputra. Dia nggak pernah ada postingan yang ada mukanya dia. Nikola Saputra nggak pernah kayak gitu. Ya wajar-wajar aja. Penting ada aja isinya bang. Pepeng Knife. Postingannya kereta api. Oh, Jarwo, gila saya itu kereta api. Jarwo kuat. Dia postingannya kereta api semua bang. Kereta api? Postingan kereta api lihat. Cuma satu itu aja postingan. Model-model kayak gitu. Jadi dia obses ke kereta. Oh. Iya, suka dia mau kereta api. Kalau aku suka makanan. Sepeda motor. Kalau aku suka makanan, makanya Kalau aku makanan. sering post foto, aku suka sama diriku sendiri. Nggak salah juga ya. Nggak salah juga. Aku suka mancing, nggak pernah post weekend. Kau. Dia suka mancing. Kan tadi? Hah? Kamu suka mancing? Mancing keributan? Iya, Nggak, macam masalah lah. Mancing beneran sih. Mancing ikan loh ini. Iya. Memang suka yang mancing. Ah, masa nggak pernah kau bawa pancingan? Aku mancing di laut. Oh, kelas berat. Mantap mania. Iya. Mana mancing ya? Iya, mantap mania. Mancing. Mana? Yang pakai ini berarti kapal pesiar. Oh iya. Kemewahannya itu bang. Mewah memang. Tidak kelas. Don't rich for people lah. Arti nggak? Jangan kayak orang susah. Enggak enak kali ya apa semua. Kalau gimana pengalaman terzong lah dulu, terlepas dari ini ya, apapun itu tuh. Secara perform lah ya, perform pernah Enggak saja konser atau apa? bisa jadi contohnya perjalanannya bocor ban atau apalah yang menjadikan
bukan dari sisi nyanyinya. Bukan, kan tadi kan si ini udah cerita pengalamannya. Kerzong itu yang minta foto. Ada Kerzong ini itu yang lucunya mungkin itu lucu. Horor ada juga, cuma Laya dulu, Laya apa? Dulu dong. Kerzong. Kerzong lah dulu. Apa ya? Belum ada lah Kerzong. Enggak, siapa tahu mana-mana aja. pas mancing bukan ikan yang dapat. Misalnya Kerzong nyanyi kan? Iya nyanyi lah. Bebas sih, bebas. Pas parfum kayak gitu. Apa ya? Dicium sama cowok. Langsung kutampar. Belum ada sih. Kalau Kamil banyak bang, apalagi Serep ya bang ya. Iya, Ada Bang. momen-momen itu Bang Awen ada fans minta tukar baju. Bang, tukar baju bang katanya. Siapa main bola ya? Dikasih sama Bang Awen. Baju si fans itu dipakai Bang Awen lah. Pas mau naik bus kami, mau balik. Bang, baju bang, jadi baju orang ini, tukar lagi. Lah, Untuk ngapain? Kirain bakal bubar. Oh, ke orang yang berbeda. ke orang berbeda bang. Oh, orang Misalnya, berbeda. Ini Misalnya Bang aku. Jun, abang. Tukar. Bang, tukar baju lah bang. Abang tukar lah. Bajunya dia sama aku. Baju abang bawa lah. Terus kau minta lagi tukar baju. Sebenarnya bajuku yang sama aku nanti. Bajuku tadi sama abang. Bayangkan lah jumpa abang di kota, satu kota lah otomatis kan kita kan yang minta baju ini. Bajuku yang kemarin ini. Nah itu pun aneh juga bang. Yang minta, bang rokok bang. Lempar, ada juga bang. Itu tukang parkir kayak gitu. Enggak tapi apalah yang sebaya-sebaya awal lah. Oh. Gitu-gitu ada juga bang. Tapi kalau aku ada yang minta baju sih satu yang nggak bisa kutolak. Apa? Ibu hamil. Pas aku kasih. Oh. Siapa tahu ngirimkan. Ada. Ada. Tapi ada pengalamannya tuh. Topi sih, topi. Aku mengelus perut udah anam yang kulus perutnya. Ya, harus perut juga. Kulus perut. Ngeri kan ya. Iya. Berarti Nanti depan. Aku udah anam. Aku itu gitu bang. Bukan di pengen perutku. kayak Bukan di Bang Jun perutku bukan katanya. Duh, bilang. Gak apa-apa, izinnya Pak katanya. Iya katanya. Pegang kayak gini. Itu aja sih. pengen kayak Bang Jun nanti calon anaknya. Mancing. Asal kita ini. Kemancing lagi. Orangnya. Kalau aku ada ini cerita jongku. Sebenarnya bukan jong ya, tapi agak-agak horor nih. Percaya atau enggak? Dulu zaman kuliah, waktu ospek, waktu zaman kita ospek itu kan, kan 7 hari kami ospek itu. Ya, Nggak ganti baju, nggak ganti sana, sempak nggak ganti. Nah, udah hari ketiga kalau nggak salah. Maaf kata udah sasek kan, apa sak berak. Izin kak, mau buang air besar. Ini posisi kita bangun jam berapa? Jam 3 ya? Ya, Jam 3 subuh. Oke, 5 menit ya katanya. Dalam hatiku, yang penting aku keluar dulu lah, mau lewat 5 menit, persoalan nanti lah kan. Turun lah, posisi kamar mandi ini belakang. Itu jam berapa? Jam 3. Jam 3. Mau ngapain? Mau belajar apa? Mau kuliah? Kan ospek. Masuk angkatan? Ospek. Kayak mana ya? Ospek. Memang semi militer kami dulu. Oh. Nah, jadi ya udah lari aku ke kamar mandi belakang kan, belakang asrama. Sebelum buang air besar aku harus pastikan dulu ada air. Entah ember, gayung dan lain-lain lah. Nah, ini kalau nggak salah posisi jumlah kamar mandi kita berapa? 24 ya? Iya. 12 kiri, 12 kanan. Iya. Dari ujung ke ujung kiri, ujung ke ujung Jadi kayak kanan. kamar mandi barak gitu. Iya. Kayaknya lah ya. Lorong. Kiri 12, kanan 12. Dari ujung kiri aku cek per bilik-bilik nggak ada air sama gayung sama ember. Kanan juga gitu. 2 kali aku cek nih kiri kanan, nggak ada. Nah, setelah ospek itu aku baru tahu ternyata air asrama kami itu nyala jam 5 subuh karena sumur bor. Nah, singkat cerita, Nggak pengalaman abang ini sih jadi berujung kemana ya? nah singkat cerita karena udah nggak tahan lagi aku, bodo amat lah pikir gue. Yang penting lega dulu perutku nih. Kubung kan? Cuman, Pak sahabat begitu. enggak, cuman udah mau selesai nih, udah gak kupikir lagi bakal kena hukuman atau apa kalau telat kan. Pokoknya cuma aku dalam hatiku, ya udahlah, kalau malu pun aku hari ini malu lah gitu. Kalau enggak, ya janganlah buat aku malu kan gitu. Aku bergumam aja dalam ini gue kan.
Terus kayak bisikan gitu. Coba cek sana, kayak gitu. Ih gila aku. Gila kan? Waduh. Gila lu jalan. Kalau normal nempel deh ya. Iya iyalah, netes lah. Waduh. Netes kalau nggak nempel susah lah kan. Mana dari awal aku udah ngecek 2 kiri 2 kanan nggak ada. Ya fix aku bakal malu, bakal diingat orang yang seumur hidup lah aku pasti. Udah tuh ngerangkak lah kayak gini, jongkok jalan gini. Pas aku buka, ada coy, ember penuh air sama gayung. Kok bisa? Ih, itu aku nggak tahu. Itu memang udah ngecek. Udah. Nanti silat jam 3 pagi, kadang kita mau 12 bilik kiri, 12 bilik kanan, 2 kali masing-masing ku cek. Ya orang buka pintu. Gitu. Mau kan? Tiba ke keluarnya. Nah itu nggak tahu aku. Penuh air di ember, lengkap sama gayung. Percaya nggak kan? Yang untungnya nggak jalan dalam situ juga. Enggak, jadi ya dalam hatiku nggak akan ada orang masuk ke daerah toilet kan. Pokoknya aku udah bugil ini, bugil sambil gini ngangkat ember. Cebok lah aku. Baik kali yang dulu di kampus orang dulu. Kayak gitu. Di situ aku dalam hatiku, wah kena aku nih biru kan. Sama satu lagi. Enggak, tunggu, berarti abang, aku nggak tahu nih di bilik berapa bang. Aku misalnya buang di bilik Sebelah kanan, seingatku sebelah kanan dari lorong. iya nomor 8 tadi bilang apa 12 apa gitu. Tengah-tengah seingatku. Di 8. Nah, Abang cucinya di kamar lain. Bukan, enggak. Jadi Abang bawa juga, tapi bawa lah ke kamar itu. Kan di situ masih apa aku? Iya kan bisa abang cuci dulu lah seenggaknya. Ya kayak mana? Aku nggak kepikiran lagi karena Malah abang bawa kayak gini. bukan hal karena ketika udah dapat aku ember sama air sama gayung ini, yang di pikiranku, ya pokoknya aku harus balik. Oh. Iya dong, di situ Iya, apa aku. iya. Nah, tapi anehnya, aku kurang lengkap tadi. Air ember sama gayung ini dapatnya di bilik kiri. Nyebrang aku, lorong. Jadi gini aku sepanjang jalan bilik itu sampai nyebrang lorong, dapat. Dan itu di ujung kiri. Agak baik antunya ya. Iya. Nah, sama satu lagi. Kesperan itu hantu yang baik. Ini juga nggak tahu dibilang jong horor atau apa. Balik aku dari Bandung, naik kalau nggak salah bus patas AC nih, ku ingat nih. Ada ruang rokok, ada AC, ada toilet. Dari Bandung mau ke Jakarta ini. Tapi tujuanku Lebak Bulus kemarin. Nah, waktu mau masuk pintu tol yang Bandung itu, ku ingat kalau nggak salah 3-4 orang kami di belakang rokok kan. Rokok terus, ku tengok orang ke toilet masuk lancar, masuk lagi ke ruang AC, masuk lagi. Terus orang temanku ngerokok ini juga sebelum ke tengah ada AC kencing dulu kan, lancar. Terus aku pikir tinggal aku sendiri dan aku pikir ngerokok lagi sebatang lagi kan. Udahlah habis sebatang, masuklah itu yang kilometer 100 itu. Oh, yang kecelakaan banget itu. Kencing aku. Habis kencing, nggak bisa lagi dibuka ini. Kunci pintu nggak bisa dibuka. Engselnya. Cuman bergumam aku. Masa iya malu aku sampai terminal Lebak Bulus di dalam toilet, pikirku kan. Gitu aku bilang. Aku buka, slow dia. Cepatlah aku keluar, masuk ke ini, ruang AC. Baru pas aku duduk, gue ingat, kilometer 100 sekian ya kan. Diserang. Kok ada orang lah? Jadi kayak mana? Kok kami manggungnya seret tempat. Pernah nggak lihat kayak gitu? Ada horor ada bang. Ini Berpindah speaker? ini bukan bang. Ini kami pas di hotelnya lah. Kami nggak mau sebut nama kota. Tapi kayaknya ini boleh di-sharing lah kayaknya. Kalau udah itu kejadian, aku kelas 3 SMA atau kelas 2 SMA gitu bang. Kami itu manggung di Tarutung. Entah di mana lah hotelnya nih gitu, singkatnya gitulah. Udah tahu lah aku itu. Sebenarnya ada berapa gitu. Ini orang Tarutung. Itu kan. Nah itulah pokoknya bang. Nah jadi ya nggak tahu awal masuknya. Aku itu selalu sekamar sama Bang Amin bang. Karena enak aja sebelum tidur
sebelum mata tutup itu cakap hilang gitu bang. Jadi gitu masuk kamar hotel ini anehnya, bang, tau lah masih SMA, masih maru-maru ya kan, bang, ada kamar 13 ini bang, gue bilang gitu. Nggak ada, tadi cuek aja. Aneh ini gitu aja kata Bang Awen. Dulu masuk aja dulu kita kata Bang Awen. Masuklah kami, set. Aku kalau pribadi kemana-mana nggak tahu supaya nyaman memang ke toilet dulu bang, menengok toiletnya. Gitu, aku buka pintu toilet ini bang, kayak besar gak kamar mandi ini bang. Paham bang kan kayak ilusi optik mata kita kalau lagi sakit. Tapi kepalamu nih nggak? Kayak tahu. Iya kayak gitu bang, kayak sakit gitu lah. Oh kena kau itu dah. LCD-nya itu bang, LCD-nya nggak bisa. Kalau nggak LCD, IC-nya udah kena, harus ganti baru, beli baru. Harus ganti baru itu. Karena panik aku bang, aku panggil lah Bang Awen. Bang Awen, lihatlah kameranya, aku bilang gitu. Kameranya, lihatlah kamar mandinya bang gitu. Dilihat Bang Awen lah. Kenapa bang? Anehnya kenapa? Cuman nggak tahu karena aku latah, aneh aja bang kamar mandi hijau, aku bilang gitu warnanya. Oh kayak ini green screen. Dia Kan hijau kan? Iya, maksudnya bang, secara mungkin pada zaman itu hotel-hotel kamar mandinya masih ubin-ubin gitu ya bang ya. Cuman hijaunya harusnya nggak ditaruh di sini nih ubin-ubinnya ini gitu bang. Yang tadi di ujung-ujung tangga-tangga gitu harusnya bang gitu. Ya udah, tidurlah kami bang singkatnya. Istirahat karena baru nyampe kami itu siang-siangan gitu lah sebelum check sound. Rupanya pas lagi rebahan Bang Awen ini udah ketika kami sharing ini bang, pas tidur ini kayak ada yang cakar bawa tempat tidur ini Bunyi. Kucing. Nah tunggu dulu bang. Ya kan kita positif aja kan. Aku orangnya bang ngomong mulu, cakap terus. Nah tunggu dia dulu kata Bang Awen. Kedengaran lagi bang itu yang dicakar bawahnya itu. Udah cabut lah kita katanya, pindah aja kita nal. Dulu kami ada masih bawa makeup artis kami lah bang sebelum perform. Udah sini taruh sini bangku itu ya. Karena memang dari awal perasaanku udah nggak enak bang, pindah kamar aja lah kita bang. Butter kan, tukang. Jadi si makeup artis jadi di situ sendirian. Kayak mana double bed tapi sendiri dia bang di situ. Bu, tebal kan bang kawan bang. Ya udah. Ini yang dulu jadi. Mohon maaf darah. Yang itu jadi ideku. kapasitas centernya tolong ya dimaafkan. Itu ideku waktu itu. Maafkan aku darah. Jadi Bang Awen pun jadi maksa aja di situ posisinya Bang Alfred adiknya si Bang Awen sama Petrus sekamar. Dipaksa lah jadinya bertiga. Entah disatuin bednya apa gimana nggak ngerti lah. Udah bertiga lah kita gitu. Dan aku gabung sama kru bang. Aku jadi gabung sama kru lah. Iya, aku gabung sama kru. Ya udah manggung lah ini. Manggung singkat cerita. Ya, ayo manggung, check sound dulu gitu, mau berangkat check sound. Cuman karena kebelet mau pipis aku bang. Kamar mandi lagi. Kamar kan udah dikunci nih bang. Nah anehnya hotel ini ada kamar yang nggak ada kamar mandinya bang. Nggak ada kamar mandinya lah. Jadi harus mandi di luar. Ada kamar mandi di luar. Kayak kos-kosan. Sumpah bang, ini sumpah. Kayak kos-kosan. Ini sumpah, nggak bohong aku. Perlu kalian spill? Kayaknya aku Nggak tahu. usah. Tapi harusnya sekarang udah ada kamar mandi tuh. Harusnya bang. Cuma nggak tahu. Ada kamarnya yang tidak ada kamar mandi dalamnya bang. Jadi harus mandi di luar. Jadi karena si satu kamarku nggak kelihatan, ya aku ke toilet lah bang. Serem kali bang. Ini kamar mandi umum tadi. Entah, Iya. 13. Perasaanku jadi kayak mau kencing, udah nggak jadi, kayak naik di sini aku lagi bang. Jadi batu ya. Wah cuy, ayo lah bang, check sound di tempat check sound cari inilah bang, tempat Pipis. lah, pulang manggung segala macam. Ya udah, mau tidur lah ini bang. Muntah kok pra? Muntah. Kejadian ini aku nggak dengar bang, karena posisi kamar kami itu ini hotel, kamar pertama kali dapet sebelah tangga itu nomor 13.
Pokoknya dari tadi ini lagi dengar semua bang. Aku di seberang sama kru. Ada kru yang di atas. Pokoknya itu Bang Awen, nggak tahu lah Bang Awen ini pendengarannya jelas sekali ya. Papa jelas sekali bang. Ada yang aneh pun langsung di stop Bang Awen. Misalnya lagi di studio ya, langsung ketara gitu lah. Dari cerita Bang Awen ada suara kayak gini. Kak, sampai gitu, sampai ada kenceng kali bang. Merinding aku. Tapi itu sumpah. Pertama, aku nggak biasa aja bang. Cuman paginya bangun, pas makan, awalnya nggak ada mau cerita bang. Cuman ditanya Bang Awen akhirnya. Semalam kan ada masih deng. Iya aku dengar itu semalam kata si pemain Tagading kami bang. Oke. Terus kabar si dia tadi gimana? Si Dara bang. Dara. Jadi kata si makeup artist ini suara itu dari kamar mandi itu bang. Si manggilnya gimana? Kak gitu. Makin keras. Iya dari pelan bang. Dari pelan kak. Sampai yang kayak teriak kali lah bang gitu. Ya dia kalau aku jadi dia memang nggak ada pilihan lagi loh bang. Lari lah memang bang. Udah gitu sempat katanya susah dibuka di pintu ini bang. Sama kayak aku yang di bus. Nah itu bang. Naik dia udah cerita lagi Bang Awen. Tapi ini ceritanya setelah udah berapa lama ini ya bang ya. Setelah udah kuliah lah kami, aku Petrus. Karena seingat Bang Awen, si Bang Awen pernah makan Naniura gitu. Tapi dicoba ingat lagi, memastikan sama Petrus. Karena seingat Bang Awen pada saat itu ada fans yang bawa Naniura datang bawa Naniura, dikasih lah, ditaruh di kamar si Bang Alfred itu tadi sama si Petrus. Karena kami ngumpul semua di kamar kami, karena awalnya memang kami mau pindah sama Bang Awen dari kejadian yang udah sanksi, kamar nomor 13, kamar mandinya aneh. Jadi tempat ngumpul-ngumpul karena ntar si Dara, si makeup artist ini yang di situ bang. Ya udah, si Bang Awen pergilah karena lapar kan bang. Oh teringat ada Naniura yang dibawa fans gitu. Datang Bang Awen ke situ. Ya makan Bang Awen. Si Petrus ada di situ, tapi makan. Tapi mukanya kayak flat gitu bang. Kayak flat makan. Apa itu Pe? Makan apa? Semalam itu Naniura yang dibawa tadi itu. Cuman gitu aja bang. Makan gitu makan. Makanya si pokoknya ada padapan lagi tuh bang dirinya sama Petrus. Tahu jawaban Petrus sama Bang Awen? Sumpah bang, aku nggak pernah sekalipun makan Naniura, nggak masuk akalku itu bang. Itu kejadian satu bang. Ada setelah itu SRF manggung lagi ke Tarutung. Remot. Ini lebih serem bang. Ini satu kamar itu ada 4 orang. Cerita orangnya itu si orang Bang Awen. Di hotel yang sama, tapi kamarnya nggak tahu yang mana satu bang. Ini posisi pemain Sulim. Hotel yang sama? Hotel yang sama bang. Pokoknya pemain Sulim, Tagading, stage manager, satu lagi nggak tahu lupa lah bang. Berbaris tidur 4 ini bang. Oke jadi kayak barak dibu ya? Iya. Serentak bangun bang. Karena ada yang injak perutnya bang. Oh bergilir. Tutup gitu. Tapi serentak bang. Dan semua cerita. Itulah yang paling mengerikan. Seumur bang. Ya mungkin abang kalau orang tahu lah. Enggak, aku nggak tahu. Isinya. Aku nggak tahu. Tapi bang, ceritanya itu aku temanku yang pernah ngalaminnya inilah Di hotel yang sama? Mirip. Di hotel yang sama? Enggak. Kalau ini kantorku di Jakarta. Di mana kan? Enggak. Tapi kantorku yang sebelumnya lah. Kayak jadi kita kerja di lantai 5. Udah jam 10 malam lah. Udah jam 10 malam. Kalau misalkan kantor kan open space kan. Maksudnya nggak ada sekat-sekat, nggak ada sekat ruangan yang gitu gimana. Jadi kalau udah mati lampu, terus kita lihat ada di pojok sana kawan kita masih nyala komputernya, ada orangnya kan kelihatan itu kan. Ada kepalanya, terus mukanya kelihatan, ada monitor kan. Kayak panik. Wah, duluan wah, ya kan. Wah, gitu. Keluar, turun lift, orangnya di bawah.
Berarti yang nyapa tadi siapa? Yang disapa siapa? Yang disapa siapa? Yang disapa siapa? Turun ke bawah ke lantai 1 di lobi biasa kan kalau udah malam kan orang yang begadang di kantor kan biasanya kalau mau pulang nongkrongnya di lobi kan. Masih cerita lah, bukannya lu masih di atas tadi? Kan gua pagi dulu, kok lu sampai di bawah duluan? Lah, kita dari tadi ngomong di bawah. Terus yang gua sama siapa? Wah, gitu. Itu mirip gitu kan. Tapi kalau yang kami itu kayaknya ngeri kali karena kalau tadi cuma 1-2 orang bang bisa jadi ngarang. Iya. Ini hampir semua bang. Iya. Ya kayak mana? Mungkin pada saat itu si kru kami lagi minum-minum kayak gini juga bang di kamar. Minum-minum. Mungkin udah setengah sadar. Ya kaget loh orang itu bang. Mungkin nggak dengar juga orang itu. Cuman yang dengar itu yang udah jelas si makeup artist kami itu korban utama. Kointa Gading yang beda kamar. Terus sama Bang Awen itu. Karena si Bang Awen ngebangunin personil serep yang lain bang. Kok dengar ada suara itu? Kayak gitu. Nggak ada bang, kata Petrus gitu lah bang. Kalau panggilan kayak gitu aku pernah. Tapi waktu jaga durian opungku, waktu SMP aku. Dipanggil itu bang? Iya. Kan aku jaga durian opung kan Di mana itu? Lokasinya di Tanah Jawa. apa? Oh, Tanah Jawa. Tanah Jawa dari tepatnya Silangaranga kan. Kebun durian itu masih jalan lagi lewat kebun karet, kebun sawit. Kesana. Dalam-dalam lah ya. Nah, masih ada kayaknya 4-5 kilo lah kayaknya. Nah, dan itu hari sekolah pun aku jaga durian. Jadi setiap jam 4 paling lama tuh aku harus pulang ke kampung. Durian kenapa harus dijaga? Iya. Kalau nggak diambil orang. Banyak pangleles. Orang lah. Pangleles. Iya, bang. Iya. Ya dari durian itu nyawain dah. Bantu-bantu orang sekolah dulu. Ada peraturan tak tertulis soal durian. Kayak gitu. Kalau siapa yang jatuh yang nemuin dia sama dia. Sama dia. Oh, enggak. Kalau ini tempat kami dicuri, Pra. Iya, tapi kan kalau peraturan tak tertulisnya. Kalau jatuh dia bang. Nyolong namanya, Bos. Enggak, memang Kalau peraturan jatuh dia bang, aku lewat, misalnya ini bukan, bisa ke bawah itu bang. Ah, Iya. Itu peraturan nggak tertulis. Itu peraturan tak iya, tertulis. nyolong namanya. Enggak. Enggak. Kalau ditembak tadi bang, iya. Kecuali kau memang punya kebun. Oh, ini kebun betulan. Kebun khusus Kebun ya, Bang? pribadi. Oh, aku pikir Bukan cuma hutan. Sebatang-sebatang gitu aja. Iya, kayak di hutan, kayak di hutan kan kayak Karena di hutan di tempat opungku itu juga bang, Iya, yang jatuh dia sama, nemu. sama. Nah, kalau itu kan artinya kecuali bukan pribadi ya, Iya. kayak iya, ini pribadi. Pribadi dia. Pribadi ada sekitar mungkin 20 pohon lah kan. Oh iya, kalau itu ya. Nah, jadi aku setiap jam 4 atau paling lama tengah 5 tuh harus jalan pulang ke kampung. Karena aku harus sekolah kan. Ya udah, jalan aku bawa durian di goni gitu, tapi aku kasih lah alas pundakku gitu kan biar nggak duri. Jalan. Wah, di situ pelari coy. Yang rasa punggung sakit kena duri itu nggak terasa lagi lari awalnya kan. Betul itu. Aku teringat ini aku bah cerita pilot itu bah. Oh, Pilot ketiga. itu di Twitter apa itu? Apa nggak lain? Mana tuh? Oh ini sumpah ini lucu. Sumpah masa nggak tahu kalau itu lain. Kurang jalan, Mungkin kurang tak- jalan, kurang jalan. Kasih Nggak paham. main Twitter berarti. Kasih paham. Lai pernah dengar cerita ini? Tunggu dulu sebelum ke situ. Kau ada nggak cerita horor? Cerita horor. Kita harus tuh. Iya Pas lah. masuk kampus dulu lah. Nah, apa itu? Ospek di UPR Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan punya barang ya kan? Iya Pas lah. ospek junior kan. Jadi dia nih kayak goda-goda ininya lah. Satu angkatannya. Kalau kami kan nggak boleh. Itu udah kayak saudara sendiri kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, aku tarik lah dia. Aku masukkan dia ke ruang apa itu? Apa kami bilang itu? Ruang misterius lah. Nah, pokoknya di sana banyak lampunya. Terus? Ya udah nangis dia diganggu ya aku bang, tolong bang, keluarkan aku bang, kan kami gembok. Oh, Kami sisa memang. Itu menyiksa memang. Itu bukan horor. horor. Itu bukan horor. Nggak tahu Tunggu dia dulu. hantu di situ. Tunggu dulu. Jadi tidak cerita kan? Jadi aku yang takut. Tahu kenapa? Kenapa? Kan ini kan ruangan ini kan di tangga kan kayak gini. Satu lagi kan di sini. Ya. Ruangan ini di tengah-tengah kayak gini. Oh, Pas ku tengok ke atas itu lantai 2 lewat pak. baju putih. Hitam lah. Dan nggak cuma aku yang nengok. Oh, itu sering terjadi. Enggak, aku pernah cerita di sekolah. Kayak gitu juga. SD. Kayak gitu juga, enggak, bukan kayak gitu, tapi
SD itu dulu di Hatonduan. Nah, Tanah Jawa ya Bang ya? Tanah Jawa. Iya. Mungkin dengan BK kalau tahu. Nah, dulu aku sekolah di situ. Aku kan pindah dari Kalimantan kan. Kelas sekitar 4 SD jauh ke 2 kalau nggak salah. Ini kok kejadiannya kalau nggak salah kelas 5 SD kayaknya. Nah, malamnya itu kurasa sampai 1 Simalungun kayaknya, hujan lebat lah kan. Maaf kata di lingkungan sekolah itu sebelahnya kuburan. Ada pohon beringin gede. Roboh, Pak. Roboh kuburan ini, bang. Masuk kami pagi, ya biasa lah kan piket kan. Piket itu kan kami dulu zamannya piket, ada yang piket cuman ruangan kelas, ada yang sampai ke toilet kan. Ya. Nah, pas ke toilet tuh, aku lah salah satu tim piketnya. Kok ada ini ya kan, bunga-bunga gitu kan. Terus datang ini, oh iya itu ininya pohon beringin tumbang. Biar kita inilah gitu. Oh iya, ya Pak. Gitu. Masuklah kami kelas. Jadi kelas kami itu kan, jadi gini, posisinya kan inilah ruangan 654, ini toilet. Inilah tadi aku bilang pagar yang ke kuburan nama pohon beringin itu kan. Nah, oh sorry aku kelas 6, karena aku gedungku seingatku di ujung kelas 6 lah ini. Habis kami piket, habis kami baris berbaris kan masuk. Guru kami di pintu kelas ngobrol sama guru lain. Nah, jadi yang temanku yang kan kami sebangku 2 orang, cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan. Yang di sisi dinding selasar itu, yang urusan kamar mandi tadi sama itu kan, tiba-tiba teman sebangku itu jambak. Wow. Ya kami ribut, bu, ada yang berantem bu. Udah biarin aja. Kita tengok sampai menang kan gitu. Awalnya masih seru. Awalnya masih kayak mana cewek berantem kan? Kirain berantem aja kan? Iya, ya mungkin masalah PR lah atau apa namanya SD. Biarin aja lah kan. Iya, biar. Ya mungkin gondok juga gurunya kan. Maksudnya pagi-pagi udah berantem, kalian apa ya kalian? Nggak ada niat sekolah misalkan gitu kan? Udah biar aja. Kita tengok sampai menang kan gitu. Cuma lama-lama makin tiba-tiba, tiba-tiba cewek ini cuy. Berdiri rambutnya, Pak. Berdiri. Serius ya Bang? Iya. Saya kali. Hah? Kena listrik kali? Berdiri rambutnya. Jangan bawa anak anime kita ke sini Bang. Nanti kita di Enggak ini sih loh. Terus dari situ udah mulai aneh kami. Bu, ini bukan berantem bu, udah gitu lah. Udah mulai menghubung-hubungkan dengan yang itu lah yang tadi pagi itu kan. Iya betul lah, suaranya udah beda. Muka dan matanya udah merah. Itu memang nyata. Nyata. Aku pernah nengok kayak gitu soalnya Bang. Berdiri cuk. Kayak gombel lah. Wah. Maksudnya berdirinya bukan berdiri keras, tapi kayak apa ya? Ngembang lah ya. Iya. Ngembang kayak yang balon digesek-gesek ke rambut. kayak kau kan tadi pakai hair dryer kan atas bawah kan? Ya kayak gitulah. Bisa kau luruskan. Harus membahas itu di sini. Dari bahas itu di Nah, sini. jadi di situ mulai curiga kami. Oh ini ada something nih. Asing gak Pak? Oh Bu, nah udah gitu kan? Singkat cerita betul lah, ngomong aneh, apa suaranya beda. Oh, nah di dekat sekolah itu adalah ini kayak orang pintar gitu kan, dipanggil. Oh ini kerasukan nih, kena nih kawan ini gitu kan. Dipegang, kami pegang semua, kami tidurkan ke atas meja. Rupanya yang kena ternyata. Enggak, jadi bukan ya. memang kuat kayaknya. Jadi kayak ya ngerti lah kalian maksudnya rumahku hancur apa gitu-gitu kan. Tahu ya kalian ini daun Hawaii? Apa? Hawaii. Kayu air. Kayu air. Ya, namanya Hawaii. Iya. Yang sering kalau dulu aku kan Opukul punya kolam renang kan? Kolam ikan. Kolam ikan, sorry. Anjir. Nah, kolam ikan itu biasanya Soeharto ternyata. membentengin supaya nggak jebol itu biasanya pakai Hawaii, kayu air. Oh. Nah, daunnya itu diambil kayak dahan berapa ini lah kan, dipapas ke mukanya kan. Katanya itu ampuh. Rupanya nggak, mental. Yuh, makin keras lah. Kalian udah ngomong-ngomong ini lah. Nanti hantunya tuli Bang. Enggak. Sekian hantu tuli dibacain doa karena nggak dengar dia. Enggak, memang kayak di ini, ke mukanya di ini kan. Kayak apa sih kalau yang hampir ya atau apa tuh yang dikasih ini gitu kan. Oh iya. Nah, ini kayak gitu. Terus
makin yang datang makin keras, jadi berganti nih, berganti yang masuk makin keras, makin keras. Nah, habis itu ada yang bilang bakar rambutnya, kan tadi rambutnya ngembang kan, berdiri kan, dibakar, nggak mempal juga. Singkat cerita dia ajak lo ngobrol baik-baik, siapanya kau? Wah aku gini. Ya tolong lah, ini anak kecil, tapi pakai bahasa Batak lah itu kan. Pergilah, jangan ganggu. Enggak, aku gini. Ya apa permintaanmu? Tahu ya kalian permintaannya apa? Dia minta diantar ke warung makan seberang sekolah kami itu, minta dibuatkan ayam goreng, tapi ayam gorengnya utuh, cuma dipotong, ambil bulu, usus dan dalam segala macam itu langsung digoreng gitu. Tapi ada permintaan spesialnya, diantar ke warung tuh pakai beko katanya. Hah? Diantar lah cuy. Gabut kalian tuh ya. Diantar, duduk cewek ini dia apa? Diangkat Ya ampun aku mah. ke beko. Berendam kalian tuh ya. Itulah makanya. Ini aku serius, aku nggak ngada-ngada, serius. Diantar pakai beko ke warung itu, makanlah dia. Tapi kami anak siswa nggak ikut ke warung itu, ada hanya beberapa orang kan. Ya kata orang yang lihat sih lahapnya minta ampun makannya. Dan bersyukurnya keluar lah kan. Dibawa lah ke kelas terus. Kayak mana sih rambutnya itu bang? Ya udah normal lagi, tapi udah lemas lah itu ini kan, cewek kan. Nah terus ditanya, kok tadi makan lahap kali kok, enaknya katanya. Makan apa aku katanya? Nggak sadar ya, kayak kau bilang lah. Nggak sadar aku, emang makan apa? Kami tengok lahap kali. Sayangnya di situ belum ada handphone canggih. Yakin aku pasti direkam tuh, kalau kayak zaman sekarang. Iyalah. Oh viral itu pak. Ikut usus-ususnya dia. Iya dimakan semua, gitu. Katanya gitu, aku nggak lihat. Cuma pasti tanya, kenyang lah kok ya. Udah makan ayam kau, ayam goreng enak kali segala macam. Nggak ada kemakan apa gue lumayan. Gitu. Kalau itu sama kayak tadi cerita dia yang itu. Kalau aku ada pengalaman pribadi sih yang tidak langsung kayak gitu ya. Waktu pulang kampung itu apa ya? 2000. Kampung mana dulu sih kakak? Di Humbang sana. 2000 awal lah, 2000 awal. Ini makam keluarga Tambak kan, udah banyak lah kuburan lama segala macam, udah banyak lah di keluarga di situ. Ziarah kan, ziarah segala macam. Biasalah ada itak gurgur, ada itak gurgur kan, itu sudi kuburan ini kan. Ayo todong tuh sudi kan, saya tambah kan, kasih lah itak gurgur kayak gini. Pas mau pulang, ada satu masuk, kerasukan, tak siapa lah masuk satu. Biasanya katanya kalau kerasukan dipencet jempolnya sakit. Kalau kita normal dipencet jempolnya sakit. Ini enggak. Pencet sebut. Pakai tang pun dicoba. Enggak ada tang. Kebetulan nggak ada orang teknik yang bawa alat ke sana. Patah lasernya. Enggak lagi kalau orang udah kalap, mana mungkin terpikir lagi pakai tang. Enggak dekat esapir juga. Enggak, maksudnya buat kawan-kawan kan, mana tahu ada kawan yang kesurupan. Kalau dekat esapir kalau pakai tang bisa opsi kakinya. Bisa opsi. Kalau nggak kakinya jadi bikin kayak gini terus di. Itu diburu ya. Jadi enggak ada lah. Akhirnya sama dia ngobrol baik-baik segala macam. Ternyata masalahnya sepele. Dia nggak dapat kue. Gak dapat itak gurgur itu. Jadi kan kalau kuburan-kuburan lama kan udah rata sama tanah. Nggak tahu lagi kita ada kuburan di situ atau enggak. Baper bercentunya ya. Baper. Nggak dapat tahu kuenya katanya. Baper itu serius. Itu depan matamu lagi. Gitu. Wah, itu juga ada kecemburuan sosial banget. Bikin baper. Receh itu lah mungkin ya. Sama kayak tetangga, kok gara-gara nggak dibeliin es krim baper. Masih kan? Masih. Kurang kalau jadi hantu dia kayak gitu, hantu baper. Kata kita kan tilat cerita kita. Enggak teringat yang durian tadi itulah. Masa nggak tahu? Nggak tahu aku sih. Itu viral kali itu. Viral sumpah. Berarti Jun. Kenapa sih? Taunya lah cerita ini kecelakaan pesawat. 3 pilotnya selamat. Di mana? Dia pokoknya tempatnya ini di hutan. Cuman setelah dikulik orang itu ternyata orang itu jatuh di desa kanibal. Iya. Ada pulau yang notabene penduduknya itu. Oh, udah tahu. Aku udah tahu itu. Oh, yang mana? Yang mana tuh? Yang dibawa durian itu kan. Dia apa yang ketawa sama itu dimasukkan ke lubang ini. itu film itu lucu kali aku sumpah. Aku masuknya
di pilot pertama Apa? masuk mati. Pilot kedua bawa apa? Kelengkeng. Kelengkeng. Gampang masuk. Pas mau ke 9 susah katanya. Tiba-tiba tiba-tiba di cut-nya cerita ini. Jumpa orang ini di apa? Di akhirat, di surga katanya. Kenapa? Kenapa? Apa? Apel susah masuk. Kau kok bisa masuk kau? Aku bawa kelengkeng lah. Harusnya lebih kecil, gampang lah katanya. Iya, pas memasukkan ke 10 tertengok ku pilot ketiga bawa duren. Anjing. Aduh, mau gila aku itu, Bang. Itu capek kali aku sumpah. Sumpah itu aku ketawa sampai terkencit memang, Bang. Sumpah itu nyata itu, Bang. Iya, kelengkengnya. Harusnya bisa masuk ya kan? Tapi kira-kira ini terakhir ditengok yang pilot ketiga bawa durian ketawa dia ya. Iya, tapi ngomong-ngomong cerita kayak itu di daerah kita ini juga, Bang, nggak kalah sama cerita kayak gitu. Ada cerita ini, maksudnya pesan juga lah ini, Bang. Ajari kalau kita sebagai orang tua nanti, terutama kita lah yang belum married. Cepat kalian married. Atau kalian aja? Kayaknya aku jadi pastor ya. Sama lah. Kalau itu aku jadi sama lah kita pastor. Tak merah lagi. Nah, jadi kata orang tua yang dulu kali, kalau nanti punya anak itu bagus-bagus lah diajar anaknya. Jadi, ceritanya adalah masih di daerah Sumatera Utara lah, cuman udah metropolitan lah kotanya. Abang mungkin belum tahu, abang kurasa udah aku ceritakan ini, Bang ya. Aku waktu jalan ngantuk aku. Oh, ngantuk. Tiduran. Nah, Ini orang Batak atau enggak? ini orang Batak, Bang. Oke. Orang Batak. Jadi ya udah zaman sekarang kan mama udah sosialita, ikut arisan. Arisan mana aja di ruang tamu. Jadi Resto. Resto di lobby hotel. Kebetulan kejadian ini di lobby hotel. Mama ini ya arisan lah, ngumpul, ngambil mengkocok arisannya siapa yang dapat apa ini. Anak-anaknya ya di belakang lah main pelosotan, ayunan apa. Tiba-tiba lari lah anaknya si Jimmy ini. Namanya Jimmy. Nama anaknya ini. Kenapa Jimmy? kenapa nggak Jimbo? Nah itulah kita nggak tahu lah itu, Bang. Maksudnya kalau kita kulik lagi mencari mamanya pun udah susah. Lah si Jimmy ini ke lobby hotel ini. Mak, Jimmy mau berak katanya. Mak mau sosialita kan, malu lah. Kita tarik si Jimmy ini. Kau ikut mama kok Jimmy? Dibawa ke belakang. Kau buat malu mama kok ya sama kawan-kawan mama. Karena mau jorok. Mulai sekarang nggak boleh kayak gitu ya. Tapi Jimmy mau berak, Mak. Nggak boleh bilang berak. Mulai sekarang kalau mau berak bilangnya mau nyanyi, katanya gitu. Kenapa harus nyanyi? Jimmy mau ngapain? Memperhalus ini biasa. Jimmy mau ngapain sekarang? Mau berak, Mak? Mau nyanyi, Mak, katanya. Udah diantar lah dia. Singkat cerita liburan lah ini. Standar ke rumah Pung, makan terus dah. Jam 7 bangun, makan. Sarapan kau. Jam 9 ditengok lengah nonton dikit, Bang. Yang malasan ini makan kau. Kayak gitulah si Jimmy itu, Bang. Jam 7 makan, jam 9 makan, jam 12 makan siang, jam 2 dikasih makan lagi, jam 4 makan, jam 6 makan malam, jam setengah 8 minum susu. Bayangkan lah. Penuh lah perut ya. Perlu perut bahkan, Bang. Mau tidur lah ini. Jam setengah 9, Bang. Sama Pungnya lah dia. Tidurlah dia sama Pungnya. Ini mamanya ikut nggak? Hah? Mamanya ikut ke... Enggak, ibu-ibu sosialita kan jalan-jalan sama kawan. nitip Iya, nitip kopung gitu, Bang. Ya. Tidur lah ini. Jam setengah 9. Tuh bangun lah si Jimmy nih, tele. Bang. Jam setengah 10. Pung, Jimmy mau nyanyi, katanya. Opungnya pun bingung kan? Perasaan opungnya ini, oh, bakat pula kan? Nggak mungkin langsung dipatahkan. Besok lah kau nyanyi emang ya. Udah jam segini, nanti bangun orang katanya. Ribut, ya. Si Jimmy ini pun, ya udahlah tidurlah lagi aku. Tuh bangun jam 11. Pung, tapi serius lah. Jimmy mau nyanyi, katanya gitu. Aduh Jimmy, sambil dulu opungnya ini lu. Jimmy, tolong dulu. Bangun tetangga, jadi merbada nanti nih, katanya gitu. Ribut nanti, ribut. Tidurlah ya, besok pagi lah nyanyi. Langsung nyanyi pun kau, opung bangun nih. Opung bangun nih, Jimmy nyanyi. Opung bangun nih.
karena kayak mana lama-lama opung bang, masih anak kecil kan. Aduh, tidur lagi si Jimmy ini. Jam 12. Inti kayak gini lah dia. Pung, gak bisa. Jimmy harus nyanyi sekarang katanya. Jimmy harus nyanyi sekarang katanya. Opungnya bingung. Yang mau nyanyi apa si Jimmy kami ini? Enggak Jimmy, memang harus sekarang kali kata opungnya ini. Iya Pung, harus sekarang kali. Enggak bisa besok. Enggak. Mau nyanyi kali aku Pung katanya gitu. Memori. Aduh. Opungnya pun bingung kan. Ya udahlah, sambil adegan mau tidur lo Opungnya ini. Ya udah sini lah, nyanyi pelan-pelan di kuping Opung katanya. Abang bayangin Opungnya jadi apa? Jam 7, jam 9, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6, masuk susu. Bah, hancur lah dah. Di kuping pula itu. Jadi itulah. Enggak, ini pertanyaanku, kenapa harus Jimmy namanya? Marga apa ini? Itu gak dikasih tahu loh. Gak dikasih tahu ya? Yang menjaga privasi kan. Tapi itulah pesannya bang. Maksudnya memang harus betul-betul diajari. Pertaruh tuh kayaknya itu. Hah? Pertaruh tuh kayaknya. Bisa jadi bang. Tapi enggak lah, di Tarutung kan enggak ada lah kurasa ibu-ibu sosialita yang harus di lobi hotel arisan. Standar yang penting uang ini aku bawa pulang hari ini gitu dah. Aku juga konsepnya. Tapi nggak bisa aku bayangkan kuping punya jadi bakwan. Itulah dia. Maksudnya itulah dia. Kenapa dia apa namanya harus dikasih tahu anaknya yang benar. Tapi kan bisa sebenarnya kalau mau itu buang air besar, Iya, mau atau pup. Salah mamanya itu memang. Kalau cerita apa? Enggak, kalau cerita itu enggak tahu ya lu gitu kayak itu apa ya? Enggak, kau udah mabuk ya ini. Cerita garing-garing kayak zaman-zaman anak-anak lah ya. Kayak ada orang kampung kan ke kota kan. Dia ada gedung besar kan. Baca ya pintunya. Open. Begini. Waduh, besar kali open di sini Pak katanya kan. Buat kuenya ya kan. Buat kue kan. Open dulu. Mau masuk orang. Dilarang. Jangan masuk, udah masuk. Open. Open. Open masuk kan. Orangnya mau masuk kan. Nah, orang gila ini mikirnya kan. Maksa dia. Masuk. Keluar orang negro. Kan Allah kok. Gara-gara keluar orang negro di yang gapannya gosong ya. Kan ini ya. Satu kalimat itu orang semua. Udah dimarahin dari langsung. Dari Marbirong kan. Kan. Tapi yang satu lagi memang ini. Open. Ini pun pesan juga bang. Tetapnya cerita orang Batak ini ada apanya? Pesan tersiratnya. Ya. Jadi kota ini baru berkembang lah ini. Kota yang baru berkembang, lagi pengen dibangun lah bang. Bandara. Ini dari siapa? Aku dengar tulang kuat, mulai aku lupa aku. Pokoknya intinya ada mama yang pelit, mangir lah sama apapun mangir lah pelit. Mau istilahnya rusak pintunya itu udah dipala-palain dulu. Iya. Jadi singkat cerita anaknya ini ulang tahun. Pas ulang tahun anaknya ini dibilang anaknya ini lah, "Mak, aku ada ulang tahun ku di helikopter lah ya," katanya gitu. Helikopter. Kata mamanya ini karena biar cepat aja diiyakan lah. Cuman mungkin setelah diiyakan taruh tohon lah mamanya ini. Kepikiran bang. Pikiran mamanya yang kuasa. Kok kayak mana anakku ini helikopternya? Nah, kota ini kebetulan lagi berkembang lagi mau dibangun bandara bang. Mau dibangun bandara jadi agak rundut lah. Adalah sering helikopter ke situ bang. Mau mencek-cek lah kurasa bang. Rupanya pasti mamanya helikopter penasaran lah mamanya ini. Ditanya lah. Mamanya baru marladang ceritanya. Ditanya lah ke tempat helikopter ini. "Bapak, ini disewakan helikopternya ini Pak," katanya gitu. "Oh, disewakan Bu," katanya gitu. "Berapa lah Pak kalau boleh tahu nih helikopter ini?"
Oh, kalau kami Bu, kebetulan karena ini lagi promo juga Bu, katanya gitu. Promonya berapa Pak? 10 juta Bu, untuk setengah jam keliling-keliling sini katanya gitu. Datanglah, pikirlah ibunya ini, 10 juta ya Pak? Oh yaudahlah Pak, pikirlah ibunya ini, mamanya ini. Dihitung-hitung lah. Tapi Bapak internet gitu Bang. Bu, sabar dulu Bu, belum selesai saya menceritakan promo-promonya Bu. Ada lagi. Oh, ada lagi Pak ya? Iya, kita ada promo juga Bu. Jadi dia berupa tantangan katanya gitu. Kalau ibu berhasil melakukan tantangan ini, ibu nggak perlu bayar Bu, malah kami yang bayar ibu katanya. Mamanya yang main itu uang masuk, ya kan? Uang masuk ini. Bisa pendapatan. Iya pendapatan. Apa itu Pak katanya? Jadi tantangannya ibu tidak boleh berisik. Harus tetap diam, tenang di helikopter. Oh bisa Pak. Tapi kalau ibu gagal, ibu harus bayar si 10 juta tadi sebagai uang sewanya. Berpikirlah dia kan, wah iyalah bisa lah, cuma diam aja, cuma tenang katanya gitu. Oke Pak, bentar, saya panggil anak saya ini kebetulan ulang tahun pengen helikopter. Oke Bu, ditunggu Bu katanya. Singkat cerita datanglah, dibawa anaknya ini. Cuk. Dinaikkan lah, dipasangin lah apa. Headset. Headphone itu Bang. Nggak peka. Oke Bu, kita boleh ngobrol dulu Bu katanya. Seperti yang tadi Bu, Ibu tidak boleh ini, diterangkan lagi, tidak boleh berisi apa, dijelaskan lagi. Ini kalau gagal Ibu bayar penuh ya. Kalau Ibu berhasil, Ibu, kami berikan imbalan 5 kali lipat dari uang tersebut. Hitungannya cepat kan? Wah, 50 juta pikirnya. Limpul. Wah, beli tanah lain pula Bang. Aku nggak marladang lagi aku. Oh, orangku suruh kerja di ladangku. Itulah ada di pikirannya. Naiklah. Naik 15 menit. Pertama seneng Bang. Masuk dia 15 menit berikutnya. Kayak gini lah pesawat ini Bang. Mamanya pun kayak gini lah dah. Diam, nggak boleh ribu kan? Dalam hati mama, kalau ribu aku, wah Nggak cair aku. 10 juta aja Bang, bukan nggak cair. 10 juta hilang. Wah, 10 juta gara-gara si kecil mungil ini mau naik helikopter hilang 10 juta. Gitu lah pikirannya, dia mulai terus. Wah, ibu putar 15 menit ini Bang, kayak gini-gini helikopternya ini Bang. Diam ibunya ini, bertahan nafas lah, baru tengok ke kanan. Dia lagi ini. Turun. Tepuk tangan lah semua. Semua Bang disambut lah Bang. Pakai bunga-bunga itu udah dikasih papan itu. Ayo ibu foto Bu katanya. Berfoto lah ibu ini. Ibu ini. Wih, selamat Bu, Ibu. Salaman semua. Pak, saya udah bisa ngomong Pak katanya gitu. Wah, Ibu, nggak apa-apa, boleh ngomong Bu. Wah, Ibu keren sekali Bu. Selamat ya Bu, untuk 50 jutanya semoga bermanfaat untuk Ibu dan keluarga. Iya Pak, saya sih udah boleh ngomong Pak. Oh boleh Bu, silakan Bu. Dari tadi sebenarnya udah boleh ngomong. Anak saya jatuh katanya. Dark ya. Aku mau gila itu Bang. Aku mau gila dengarnya itu Bang. Aku pertama dengarnya itu gak ketawa sumpah. Ih kasihan kali itu responku. Tapi itu punchline-nya. Dia udah tengok ke kanan gitu ya. Itu pesannya jangan pelit. Ah itu. Kalau tadi cepat kan langsung dievakuasi anaknya cepat dah. Anakku cepat. Makin seru ini. Makin seru. Tapi dengan BK, karena berhubung kacang udah mau habis, cerita Diknal, Munte, Horas, dan aku Okta, kita sudah dulu di malam ini. Mungkin kita lanjut di episode berikutnya di Apa Cerita Batak Keren. Terima kasih. Dadah.